warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Ruhaira dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Yunita Safinatun Naza dari absen 33. Kami akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Pengertian kolonialisme, usaha suatu negara untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya serta penduduk wilayah lain demi keuntungan negara penguasa. Biasanya disertai dengan pemukiman penduduk dari negara penguasa ke wilayah yang dikuasai. Pengertian imperialisme, upaya suatu negara untuk memperluas kekuasaan, pengaruh, dan kekuasaannya ke wilayah lain, baik melalui kekuatan militer, politik, maupun ekonomi dengan tujuan membangun dan mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang luas. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel 1453. Kota ini merupakan pusat perdagangan antara Asia dan Eropa. Ketika jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, hasil perdagang Eropa ke sumber rempah-rempah menjadi terputus, sehingga mereka mencari jalur perdagangan baru. 2. Semangat 3G, yaitu gold, mencari kekayaan, glory, mencari kejayaan atau kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam bidang pelayaran dan pembuatan kapal memungkinkan bangsa Barat melakukan perjalanan jauh melintasi samudera. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia. 1. Portugis, tiba pertama kali di Malaka pada tahun 1511, kemudian ke Maluku pada tahun 1512 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Spanyol, tiba di Maluku pada tahun 1521 dan mendirikan pusat perdagangan di Tidore. 3. Belanda, tiba di Banten pada tahun 1596, kemudian mendirikan Persatuan Perusahaan Hindia Timur (VOC) pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Yang keempat ada Inggris, tiba di Banten pada tahun 1602 dan mendirikan kantor perdagangan meskipun pengaruhnya tidak sekuat Belanda. Kebijakan pemerintahan kolonial. Masa VOC melakukan monopoli perdagangan, pemaksaan penyerahan hasil bumi, dan sistem kerja paksa. VOC juga melakukan perluasan wilayah untuk menguasai seluruh sumber daya. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang diterapkan antara lain sistem tanam paksa, sistem sewa tanah, dan pembangunan prasarana untuk menunjang kepentingan ekonomi dan militer. Masa pemerintahan Inggris berlangsung singkat antara tahun 1811 sampai 1816 di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Kebijakan utamanya adalah penghapusan sistem kerja paksa dan penerapan sistem sewa tanah. Dampak kolonialisme dan imperialisme. 1. Bidang ekonomi. Terjadinya pergeseran sistem ekonomi tradisional menjadi ekonomi berorientasi pasar dunia. Pembukaan lahan pertanian baru dan pembangunan jalur perdagangan serta prasarana transportasi. Namun sebagai besar keuntungan dinikmati oleh negara penjajah. 2. Bidang sosial. Terjadi perubahan struktur masyarakat, munculnya golongan priayi dan golongan pelajar, serta terjadinya pengaruh gaya hidup dan adat istiadat. Di sisi lain, penduduk pribumi mengalami kemiskinan dan penderitaan akibat kebijakan yang menindas. Bidang politik. Wilayah Indonesia yang semula terdiri dari berbagai kerajaan kecil mulai disatukan di bawah kekuasaan penjajah. Dan sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem pemerintahan modern yang dipimpin oleh penjabat dari negara penjajah. Bidang budaya. Terjadinya pencampuran budaya antara budaya barat dan budaya lokal, serta masuknya agama Nasrani ke beberapa wilayah.